apabila kita mendapati kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Rasulnya yang seakan-akan bertentangan dengan akal kita, maka kita tidak boleh menyalahi dalil tersebut. Mungkin akal kita belum kesampaian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di antara prinsip-prinsip dasar Islam yang ini merupakan prinsip akidah Ahlussunnah, yaitu al-istislam, berserah diri, tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iman, dan mengimani atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai mereka Muhammad sebagai hakim dan mereka berserah diri, tidak mendapati rasa keberatan di dalam hati, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuh hati. Inilah prinsip. Sehingga apabila kita mendapati kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Rasulnya yang seakan-akan bertentangan dengan akal kita, maka kita tidak boleh menyalahi dalil tersebut. Mungkin akal kita belum kesampaian. Makanya di dalam prinsip menyikapi kabar dari Allah dan Rasulnya adalah al-iman wa tasdiq, yaitu kita beriman dan membenarkan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengatur ini dan itu ataupun yang lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada kita adalah untuk merenungi, mentadaburi atau yang lainnya. Seperti misalnya tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, hal yang akan terjadi pada hari kiamat, tentang al-mizan, adanya timbangan, as-sirat, adanya azab kubur, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, yang mungkin secara akal kita belum bisa menerimanya. Mungkin akal kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada manusia di langit? Akan banyak pertanyaan, kalau memang Nabi Isa di langit, bagaimana makannya? Bagaimana kehidupannya di sana? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kedangkalan akal kita. Makanya mendapatkan atau mendengarkan kabar dari Nabi SAW adalah kita membenarkan, tidak bertanya kenapa dan mengapa. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mahsi min a'lah." Seandainya agama itu dibangun di atas akal, maka tentunya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Demikian pula orang yang lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memiliki prinsip apapun yang datang dari Al-Quran maka perlu diteliti, perlu dicermati,
Jika memang tidak sesuai dengan penelitian, maka ditolak. Maka ini tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan iblis, menyesatkan iblis? Karena di antara sebabnya dia lebih mengedepankan akalnya. Ketika Allah suruh dia untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, tetapi malah dia lebih mengedepankan akalnya. Allah bantah dengan ro'yunya yang rusak. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Iblis malah membantah Allah dengan mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seakan-akan dia membantah wahyu Allah dengan akalnya yang rusak. Maka inilah prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Apapun yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan sodakna, kami membenarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.